Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah kewajiban. Namun Allah jamin, setiap yang mensyukuri karunia-Nya, Allah balas dengan tambahan kebaikan-kebaikan di dunia. Dan insya Allah tambahan kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha pula untuk mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran yang alhamdulillah mengawali tahun 2021 ini. Kita akan membahas surat Al-Isra, surat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah mi'rajkan, bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Kita akan memulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di ayat ini, sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang. Sarrafna. Dalam Al-Quran ini pula Allah siapkan beberapa peringatan. Nasihat-nasihatnya, pesan-pesannya yang mulia. Tujuannya adalah liyadzakkaru, agar mereka mengambil pelajaran dari semua yang ada di dalam Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Wa ma yaziduhum illa nufura. Semakin dijelaskan, semakin banyak yang mereka ketahui dari Al-Quran, malah semakin mereka menambah lari dari Al-Quran. Ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir dikaitkan dengan ayat lain yang berada di surat Al-Isra juga, yaitu ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan redaksi yang sama, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an. Kemudian nanti ada di surat Al-Kahfi ayat 45 juga dengan ungkapan yang sama, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang Al-Quran ini kepada manusia. Sebagian ulama memahami benar Allah menjelaskan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, untuk menghuraikan, untuk lebih merincikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karenanya kita menjadi lebih faham. Karena Rasul menjelaskan kepada para sahabatnya. Sahabat menjelaskan kepada para tabi'in. Tabi'in kepada tabi'in pengikutnya. Kemudian kepada para a'immah, kemudian para ulama amilin, dan hingga kita alhamdulillah
kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya ada Tuhan-Tuhan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tujukan ayat 42 ini kepada orang-orang musyrik sebagaimana yang mereka katakan. Maka tentu semua Tuhan-Tuhan itu akan mencari kepada Tuhan yang memiliki arsy, mendekat untuk mendapatkan pertolongan. Semua kita pasti membutuhkan, pasti bersandar, pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka Tuhan-Tuhan itu pula akan mencari Allah, akan mengadu kepada Allah, akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban tegas dari Allah kepada orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya, mensucikan dirinya dengan kalimatut tasbih. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Maha suci Allah. Dan Allah maha tinggi atas apa yang mereka perkatakan. Sungguh, ketinggian Allah adalah ketinggian yang amat sangat tinggi. Selalu kita menafikan apa yang tidak sesuai dengan kemaha sempurnaan Allah, dengan kemaha agungan Allah. Ketika orang-orang musyrik membuat Tuhan-Tuhan selain Allah, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Mustahil Allah memiliki teman-teman, memiliki sahabat-sahabat, memiliki Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya di ayat 44. Bahkan ayat 44 ini dikatakan oleh para ulama tafsir sebagai ayat yang paling banyak menyebut kata tasbih. 3 tasbih Allah sebutkan di ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tasbih pertama, semua langit yang 7, bumi pula, dan semua yang berada di antara langit dan bumi, semua yang berada di langit, semua yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tasbih yang kedua, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak bertasbih memuji Allah. Semua bertasbih. Bahkan dikatakan batu-batu bertasbih. Gunung pula bertasbih. Pasir bertasbih. Angin bertasbih. Hewan pula bertasbih. Naqiqudik tasbih. Ayam berkokok. Itu juga bertasbih memuji Allah. Demikian juga hewan-hewan yang lain. Bahkan diriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil beberapa butir pasir. Kemudian beliau diperdengarkan tasbihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Beberapa sahabat pula diperdengarkan tasbihnya makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita makan, sesungguhnya makanan yang kita makan juga bertasbih kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menukil riwayat sekian banyak makhluk-makhluk Allah sesungguhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesuai dengan urutan ayatnya, tasbih yang ketiga, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian wahai manusia tidak dapat memahami tasbih semua makhluk. Kita tidak faham tasbihnya hewan, tasbihnya alam, tasbihnya gunung, tasbihnya pohon, tasbihnya batu. Namun sesungguhnya mereka semuanya bertasbih memuji Allah. Itulah 3 tasbih yang disebutkan di ayat 44 yang menjadi keistimewaan ayat ini. Banyak tasbih disebut di ayat ini dalam rangka mengagungkan, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Terdapat riwayat
yang menyebutkan peristiwa di masa dahulu. Seorang Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia mencari Nabi Muhammad. Bahkan ia sudah membawa kayu, ia membawa alat memukul untuk mencelakakan baginda. Melihat Ummu Jamil datang, tentu Abu Bakar terkejut. Bahkan beliau sedikit khawatir karena biasanya perempuan ini mencelakakan Nabi, ingin mencelakakan Nabi. Ketika perempuan itu bertanya, "Di mana sahabatmu? Di mana temanmu? Di mana Muhammad?" Abu Bakar terdiam. Dia tidak mau menjawab. Namun kemudian ditanya kembali oleh Ummu Jamil, "Apakah sahabatmu, apakah temanmu menghinakan kami, menghinakan suamiku?" Terdiam pula Abu Bakar. Dan subhanallah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kekasihnya, melindungi nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat ini yang memberikan perlindungan kepada siapapun yang dekat dengan Al-Quran, yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, yang mau bergaul dengan Al-Quran. Apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, mengingat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kami adakan dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak mengimani kehidupan akhirat. Ummu Jamil tidak percaya dengan akhirat. Karenanya ketika ia ingin mencelakakan Nabi, justru ia tidak melihat Nabi. Padahal Nabi sedang berada di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini menjadi bukti betapa Allah akan melindungi baginda. Bahkan dari seorang perempuan, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang hendak mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persyaratannya adalah Al-Quran akan melindungi baginda. Al-Quran akan memberikan perlindungan kepada kita. Di dunia Allah berkenan memberikan perlindungannya. Di akhirat Al-Quran membela kita, memberikan syafaat untuk kita semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Allah berikan keutamaan melalui Al-Quran ini. Dan juga kami jadikan hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka tertutup, telinga mereka pula tersumbat, sehingga tidak mungkin dia akan mampu memahami Al-Quran. Dan apabila engkau wahai Muhammad menyebut Tuhanmu saja di dalam Al-Quran, mereka berpaling melarikan diri karena amat sangat benci. Imam Ibnu Katsir kembali dengan metodenya mengambil ayat yang lain, menjelaskan dengan ayat yang lain. Di surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pula bahwa orang-orang musyrik apabila mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran yang disebut hanya Allah, maka mereka kesal, mereka tidak mau mendengarnya. Mereka maunya disebut pula Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Padahal tentu itu perbuatan syirik yang sangat dibenci, yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lebih baik ditutup saja telinga mereka. Lebih baik Allah kunci hati mereka. Sehingga tidak ada gunanya pula kalau mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kembali, kami lebih mengetahui di ayat 47. Bagaimana keadaan mereka saat mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka berbisik-bisik, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Antar mereka berbisik yang buruk tentang Nabi Muhammad. Itu Muhammad sungguh sudah kena sihir. Ucapannya ngelantur bahasa sekarang. Ucapannya sudah tidak jelas. Yang ia katakan, apa itu tidak pernah kami dengar. Karena memang yang selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
adalah Al-Quran, yang mereka tidak menyukainya, yang mereka mengingkari semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ayat 48 dan ayat 49 masih dikaitkan dengan orang-orang musyrik. Lihatlah kata Allah bagaimana mereka membuat perumpamaan untuk Nabi Muhammad. Perumpamaan yang buruk. Digambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang tukang sihir. Bahkan terkena sihir. Bahkan disebutkan di beberapa ayat. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sudah gila. Sudah tidak waras. Masya Allah. Nabi Muhammad bersabar. Dan akhirnya Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang kita sebut dengan al-ba'tsu, kebangkitan di hari kiamat kelak. Apabila kami telah menjadi tulang belulang, benda-benda pun telah hancur luluh, bagaimana mungkin kami dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mencemooh Nabi, ungkapan untuk menghina Nabi, mengingkari kebangkitan. Kalau kami sudah hancur sekian lama, sekian ribu tahun, kalau semua alam ini sudah hancur, bagaimana mungkin ada kehidupan baru? Bagaimana mungkin kami menjadi makhluk yang baru? Pertanyaan yang tentu tidak sesuai dengan kebenaran Al-Quran. Kebangkitan atau menciptakan kembali sesuatu yang sangat mudah. Karena berarti dari sesuatu yang sudah ada. Pada kita ada dari tiada. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama dari tiada. Allah ciptakan dengan tangannya. Allah ciptakan dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Dengan ungkapan kun fayakun, jadilah kata Allah. Maka jadi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karenanya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menjawab apa yang mereka perkatakan tadi. Jadilah kamu batu atau besi yang besar, yang kokoh, yang kuat. Bagaimana dihancurkan oleh Allah dan mudah bagi Allah untuk mengembalikan jika Allah menghendaki. Atau jadilah kamu menjadi makhluk yang besar, yang menurut mereka tidak mungkin Allah mampu dan kuasa menciptakan kembali. Maka mereka akan bertanya pula, siapa yang akan mengembalikan dan menghidupkan kembali semuanya tadi? Yang besar, yang kuat, yang agung. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, yang menciptakan pertama kali, itulah yang akan menghidupkan. Yang menciptakan pertama kali alam ini Allah. Yang menciptakan semua makhluk adalah Allah. Ketika Allah berkehendak menghidupkan kembali, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita Allah. Benar syariatnya melalui orang tua kita. Tapi hakikatnya Allah yang mencipta. Ketika Allah berkehendak menghidupkan kita kembali di alam akhirat, itu juga mudah sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dikatakan demikian bahwa Allah yang akan menghidupkan kembali karena Allah yang menciptakan pertama kali. Mereka menggeleng-geleng kepala. Lantas mereka pula bertanya kepada Nabi Muhammad, kalau demikian kapan kiamat itu terjadi? Nabi Muhammad sesuai dengan wahyu Allah, katakanlah kiamat itu dekat. Qul asa ayyakuna qariba. Benar. Disebutkan selalu kiamat itu dekat. Tanda-tandanya sudah banyak. Bahkan Nabi Muhammad diutus termasuk tanda-tanda kiamat. Banyaknya perbuatan maksiat. Banyaknya orang-orang yang meninggal dunia. Itu juga menjadi tanda kiamat. Banyaknya musibah dan bencana. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda sudah dekat kiamat. Tapi sejak awal Allah sampaikan kiamat itu dekat. Kenapa? Supaya kita mempersiapkan. Seperti kita melakukan perjalanan. Kita tanya, masih jauh? Tidak Pak, sudah dekat. Bu, sudah dekat Bu. Sehingga kita semangat, sudah dekat. Sehingga kita juga bersiap-siap.
ini kita akan sampai di tujuan. Ayo siap-siap. Tujuan kita akhirat. Tujuan kita adalah bertemu dengan Allah. Maka kita persiapkan ibadah kita, amal soleh kita, akhlak kita, infak sedekah kita. Sehingga insya Allah saat nanti kiamat datang, kiamat Allah takdirkan kita semuanya siap untuk bertemu dengan Allah dengan wajah yang bercahaya, berseri-seri. Kiamat itu dikatakan di ayat 52, pada hari semua manusia akan dipanggil oleh Allah. Dia memanggil kamu. Kemudian kamu mematuhi semua panggilan Allah saat itu, bahkan sambil memuji Allah. Kemudian mereka malah mengira kehidupan di dunia itu hanya sebentar saja. Karena memang dunia itu waktunya sangat singkat. Kehidupan dunia lebih singkat dari kehidupan alam kubur, alam barzah. Kehidupan akhirat lebih panjang lagi dari kehidupan alam kubur. Atau alam kubur lebih singkat dari alam akhirat. Karena kehidupan abadi, kehidupan yang hakiki kata para ulama tasawuf, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Waktunya wallahu a'lam. Khalidina fiha abada. Mereka semua akan kekal sepanjang masa, selama-lamanya di surga Allah atau di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma adkhilna jannah khalidina fiha. Ya Allah, jadikan kami penghuni surgamu selama-lamanya dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat akhirat, ketika berada di alam akhirat, mereka semuanya mengatakan dunia itu sebentar. Tapi ketika di dunia, mereka lupa. Menganggap dunia itu kekal, menganggap dunia itu selama-lamanya. Karenanya diingatkan di ayat ini. Nanti manusia akan menganggap dunia itu sebentar. Di beberapa ayat juga disebutkan. Illa asyiyatan aw duhaha. Mereka menganggap hidup itu hanya siang hari, hanya sore hari saja, hanya satu waktu. Masya Allah. Begitulah bagaimana Al-Quran membandingkan, menjelaskan betapa mulianya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik dari kehidupan pertama, yaitu dunia. Bahkan saking kecilnya dunia, saking sebentarnya dunia digambarkan oleh Rasul. Semua kenikmatan dunia ini, semuanya dari yang ada dari kehidupan dunia ini, kalau dibandingkan dengan akhirat, ibarat janah ba'udah, kata Rasul, seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap pada nyamuk kecil, tentu sayapnya lebih kecil. Satu sayapnya lebih kecil lagi. Betapa kecilnya. Sehingga manusia diingatkan, bolehlah dan memang kita menjalankan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Mencari karunia Allah, bergaul, berteman, beraktivitas berkehidupan, berikhtiar, menjalankan apapun. Namun jangan lupa, semuanya adalah kita alokasikan, kita siapkan, kita perbekalkan untuk kehidupan akhirat insya Allah. Nabi Muhammad diperintahkan di ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengatakan hanya perkataan yang baik. Sungguh memang setan itu ingin menimbulkan perselisihan di antara mereka. Karenanya sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ketika perkataan ini perkataan yang baik, maka setan tidak dapat menggoda manusia. Tapi kalau perkataan kita, ungkapan kita yang buruk-buruk, maka setan mudah menggoda kita. Karena perkataan yang buruk terjadi perselisihan, terjadi konflik, bahkan terjadi permusuhan dan pertikaian. Rasulullah Muhammad juga mengingatkan untuk kita diam atau berkata yang baik. Berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau benar kita beriman kepada Allah, benar kita beriman kepada akhirat, katakanlah yang baik saja. Kalau tidak mampu, diam.
Diam itu emas. Diam itu hikmah. As-sumtu hikmatun. Ketika orang diam. Karena tidak mau terlontar kata-kata buruk. Karena ingin yang diucapkan adalah kalimat thayyibah, baca Quran, zikir, asmaul husna, salawat kepada Nabi, nasihat, pesan, kemuliaan, motivasi. Maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, kata para ulama, mengingatkan kita bahwa ungkapan yang buruk, ucapan yang keji, ya, perkataan yang tidak patut, itu sesungguhnya dari setan. Karena setan ingin menimbulkan permusuhan dan perselisihan dengan ungkapan yang tidak baik. Orang pun tidak nyaman mendengarnya. Akhirnya orang itu benci. Akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Na'udzubillah. Untuk itu Allah mengingatkan kembali. Tuhanmu yaitu Allah lebih mengetahui tentang kita, tentang semuanya. Jika dia menghendaki, dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, dia akan mengazabmu. Dan kami tidak mengutus Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi penjaga atas seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Nabi Muhammad sebagai wakil, sebagai hafiz di berbagai ayat, diingatkan Nabi Muhammad itu in alaika illal balagh. Tugasnya menyampaikan, memberikan peringatan, memberikan nasihat, menjelaskan kebaikan-kebaikan, mendekatkan kita dengan Allah dengan Al-Quran, menuntun kita dan membimbing kita. Namun manusialah yang menentukan apakah mau mengikuti atau tidak. Wahadainahun najdain, kita diberi dua pilihan. Apakah kita mengambil pilihan jalan menuju surga atau sebaliknya? Apakah kita memilih jalan-jalan kebaikan atau jalan-jalan keburukan? Semuanya di tangan kita karena manusia dibekali oleh Allah kemampuan memilih. Dibekali akal, dibekali pendengaran, penglihatan, dibekali berbagai macam bekal. Agar itu manusia memilih yang lebih baik. Manusia mampu sesungguhnya memilih dan memilah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Nabi Muhammad diutus benar untuk mengingatkan, membimbing, menyampaikan. Tapi hakikatnya semuanya tergantung kepada kita. Sama dengan orang tua. Orang tua bertugas, berkewajiban menjaga, mengingatkan, memberi pesan, menasehati, berwasiat. Namun anaklah nanti ketika sudah dewasa, sudah balik, anak punya hak untuk memilih. Dan sudahlah, masing-masing mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah turunkan rahmat untuk kita. Namun jika Allah menghendaki, maka sebaliknya. Itulah surat Az-Zariyat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkar. Semuanya ada dua. Dan dari segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasang. Ada langit, ada bumi. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Ada laki, ada perempuan. Ada sedih, ada bahagia. Ada sukacita, ada susah. Ada pula yang namanya nikmat. Ada pula yang namanya ujian. Semuanya Allah lah yang maha berkehendak. Kita berikhtiar, berdoa, bermunajat. Namun hakikatnya tetap Allah ingatkan, iyyasha yarhamkum. Kalau Allah menghendaki, rahmatlah yang kita terima. Wa iyyasha yu'adzibkum. Kalau Allah menghendaki, malah sebaliknya. Na'udzubillah. Allah juga mengingatkan Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kita di ayat 55. Dan Allah lah yang maha mengetahui siapa yang di langit dan di bumi dari semua makhluknya. Sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atau sebagian yang lain, seperti kami juga memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nabi-nabi Allah lebihkan, Allah berikan beberapa kelebihan, keutamaan atas nabi yang lain. Nabi Sulaiman Allah lebihkan dengan kekayaan, dengan kerajaan, dengan kemewahan. Nabi Ayub Allah lebihkan dengan kesabaran. Nabi Yusuf Allah lebihkan dengan ketampanan dan juga kesabaran.
apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam rangka membimbing kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Sehingga kita ada yang kita ikuti, ada yang kita gugu, ada yang kita tiru. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, panggillah mereka yang menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tentu tidak akan kuasa menghilangkan bahaya, tidak pula mampu mengubah kehidupan ini. Allah menantang orang-orang musyrik, ayo yang kalian sembah selainku, apakah mampu menghilangkan bahaya? Mampu mencegah keburukan-keburukan? Atau mampu mengubah? Ternyata tidak. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Bahkan sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum alam ini ada. Karenanya kita selalu berusaha memohon, bermunajat, mengibah, mengadu, memohon segalanya dari Allah. Tapi ikhtiar tetap dijalankan karena itu kewajiban. Ikhtiar itu kewajiban dan karena kewajiban maka ikhtiar akan menjadi pahala, menjadi investasi kebaikan-kebaikan yang memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhannya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka pula mengharapkan rahmat Allah. Mereka pula takut dengan azab Allah. Sungguh azab Allah itulah layak yang paling ditakuti oleh kita. Kita takut dengan keburukan dan keadaan. Tapi ada yang harus kita paling takuti, murka Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dari murkamu dan juga nerakamu. Berat murka Allah. Berat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan dengan semua yang terjadi di dunia, tentu tidak sebanding. Karenanya selalu kita khawatirkan, selalu kita bermohon perlindungan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha untuk selalu menjalankan apa-apa yang mendekatkan dengan rahmatnya. Ada Al-Quran, rahmatnya. Ada harta yang kita infakkan, rahmatnya. Ada kebaikan yang kita jalankan, rahmatnya. Ada pula pengajian, ada pula majlis, itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taman-taman surga di dunia. Ketika kita memilih yang terbaik, Allah pula hadirkan kebaikan-kebaikan di dunia. Dan Allah pula hadirkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Untuk itulah Allah ingatkan kembali. Semuanya mengharap rahmat Allah. Semuanya berlindung dari azab Allah. Bagaimana mungkin manusia malah mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Itulah yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad kepada orang-orang yang masih meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada suatu negeri pun jika mereka durhaka kepada Allah, melainkan seperti umat-umat terdahulu, Allah binasakan sebelum hari kiamat. Dan pada hari kiamat kelak, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kana dzalika fil kitabi mastura. Mastura sudah dicatat, sudah dicatat, sudah ditetapkan. Bahkan disebut dalam hadis Bukhari, semua ketetapan, semua takdir sudah Allah catat di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semuanya. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Sehingga ketika terjadi, yakinlah itu semua kehendak Allah. Semuanya adalah merupakan bukti akan kemahakuasaan Allah. Kita diminta oleh Allah beribadah, beramal soleh, menunjukkan akhlak yang mulia, bersilaturahim, bersahabat, berteman, bergaul, ya, membaca Al-Quran, terus meningkatkan iman dan takwa. Karena itulah cara kita untuk kita selalu mendapat rahmat Allah di dunia ini dengan berbagai kenikmatan, kebaikan. Dan rahmat Allah di hari kiamat kelak adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sebuah masyarakat
ketika sebuah negeri ini ya semuanya ditetapkan apa yang terjadi, sehingga tentu kita berharap semuanya selalu mengabdi, beribadah, bermohon, selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Sebagaimana kami berikan kepada kaum Tsamud bukti mukjizat kepada Nabi Soleh, unta betina yang mereka lihat, mereka saksikan, tapi mereka malah menganiaya, membunuh unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk mengingatkan mereka, memberikan rasa takut kepada mereka. Ini sebagai contoh permisalan bahwa sesungguhnya mudah bagi Allah membuktikan mukjizat kepada para nabi, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui mukjizat kepada para nabi. Seperti contohnya tadi Nabi Soleh. Mereka minta dari balik batu yang besar di padang pasir, mereka minta dikeluarkan unta. Allah mengabulkan permintaan Nabi Soleh atas permintaan kaumnya. Dan Nabi Soleh meminta jangan melakukan apapun kepada unta ini. Biarkan unta itu makan. Biarkan unta itu melakukan apapun. Namun itulah mereka. Ketika bukti sudah ada dan mereka lihat, mereka mengingkari. Malah akhirnya mereka membunuh unta betina tersebut. Padahal itu unta yang Allah ciptakan langsung tanpa melalui proses. Ya, tidak ada pejantan dan betinanya. Tapi langsung dari balik batu itu. Itulah juga kehendak Allah, kun fayakun. Akhir dari majelis kita pada pagi yang mulia ini, ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Ingatlah, kami mewahyukan kepada Nabi Muhammad, sungguh ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah Maha tahu. Sampai di tempat yang paling jauh, di tempat yang paling gelap, di tempat paling terpencil, paling tinggi, yang mungkin manusia tidak pernah sampai di tempat itu, tetap Allah Maha tahu, karena semuanya adalah milik Allah. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Beberapa mimpi para nabi adalah juga wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, itu ujian yang cukup berat. Perintahnya melalui mimpi. Nabi Muhammad pun bermimpi bahwa nanti akan terjadi apa, terjadi peristiwa ini. Semuanya adalah kalau untuk Nabi wahyu, untuk para Rasul wahyu. Untuk kita mimpi bisa ada 3 jenis. Bunga-bunga tidur, ya sebagai apa ya bahasa kitanya, ya sekedar apa yang kita ingat pada pagi hari, siang hari, muncul di malam hari. Ada pula kalau mimpinya mimpi buruk, mimpi horor, itu pasti godaan syaitan. Tapi ada mimpi sebagai ilham, mimpi sebagai isyarat, sebagai tanda. Karena kita mengingatkan sesuatu, kita berdoa, bermunajat, hadirlah dalam mimpi itu. Kalau itu sebuah isyarat kebaikan, sebuah tanda, sebuah ilham untuk kita menjadi lebih baik, maka kita jalankan itu insya Allah, karena itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami menakut-nakuti manusia, kata Allah, tetapi justru semakin Allah ingatkan, semakin diperingatkan oleh para nabi-nabinya, semakin pula mereka durhaka kepada Allah. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tidaklah menambah mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah, peristiwa-peristiwa yang mengingatkan tentang hari kiamat. Para nabi yang sabar, yang terus tidak pernah berhenti membimbing mereka, semakin banyak mereka mendapatkan dari para nabinya, semakin banyak diingatkan oleh para nabinya. Apa kata Allah? Kalau orang itu ya hatinya sudah berkarat, kalau sudah hatinya terkunci, dia tidak dapat membuka terhadap nasihat, terhadap pesan. Bahkan sekalipun pesan itu dari nabi-nabi Allah, dari rasul-rasul Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang Allah muliakan. Untuk itulah kita selalu berusaha
mendekat dengan Al-Quran, berusaha mengikuti majelis-majelis ilmu, agar kita selalu dibuka hati kita, dimudahkan segala urusan kita. Kita pula selalu ingin mendengar hanya yang baik-baik, melihat hanya yang baik-baik, menjalankan hanya yang baik-baik, bertutur hanya yang baik-baik, karena itu adalah yang akan menghadirkan kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih khususnya ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kautsar, khususnya semua pengurus dan ibu ketua. Mudah-mudahan kita selalu jaga, dilindungi oleh Allah, sehat walafiat, dan kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.